Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, di kesempatan video kali ini pembahasan kita yaitu tentang girohada atau girohaseyo. Bagaimana penggunaan girohada dalam kalimat atau dalam pengucapan. Di video kali ini kita akan membahas tentang girohada tersebut. Langsung saja kita bahas bersama-sama untuk mempelajarinya di sini. Nah teman-teman, di video kali ini kita pembahasannya yaitu tentang girohada ya, girohada atau girohaseyo. Biasa untuk pengertiannya dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya memutuskan untuk sesuatu atau berjanji untuk melakukan sesuatu, seperti itu bisa. Jadi fungsi penggunaan girohada yaitu untuk menyatakan keputusan atau janji untuk melakukan sesuatu, atau janji atau keputusan rencana melakukan sesuatu ya, tetapi sudah diputuskan, yaitu baik janji atau keputusan melakukan sesuatu tersebut itu kepada orang lain atau untuk diri sendiri. Jadi untuk girohada itu bisa digunakan untuk menyatakan keputusan kepada orang lain. Misalnya ini ya, untuk yang kepada orang lain, misalnya kita ada percakapan ya, misalnya A dan B. A berkata, "Jongasi, sarang hyo, uri nenyone 결혼 합시다." Jonga, aku mencintaimu, mari kita menikah tahun depan. B menjawab, "Joayo, nenyone 결혼해요." Baiklah, kita menikah tahun depan. Dari percakapan ini kita bisa menyimpulkan dengan kalimat seperti ini. Jadi kesimpulan dari percakapan ini adalah ada dua orang yang saling mencintai dan ingin menikah ya, berjanji atau membuat keputusan untuk menikah. Berarti kesimpulannya seperti ini. Jonga siwa nanen soro sarang aku isoyo. Jonga dan aku saling mencintai. Misalnya yang berkata ini adalah aku ya. Maksudnya sebagai orang yang diajak bicara tadi. Jonga siwa nanen soro sarang aku isoyo. Jonga dan aku saling mencintai. Uri는 내년에 결혼하기로 했어요. Kami memutuskan untuk menikah tahun depan. Jadi dari percakapan tadi disimpulkan membuat keputusan untuk menikah. Jadi 우리는 내년에 결혼하기로 했어요. Kami memutuskan untuk menikah tahun depan, atau kami berjanji untuk menikah tahun depan. Jadi membuat keputusan rencana untuk menikah ya. Jadi bisa kita artikan memutuskan untuk menikah tahun depan atau berjanji untuk menikah tahun depan. Jadi seperti ini contohnya, 결혼하다 menjadi 결혼하기로 했어요. Ini untuk janji atau memutuskan sesuatu untuk kepada orang lain ya. Berarti saling kepada orang yang diajak bicara membuat janji atau memutuskan suatu rencana. Kemudian selain untuk membuat janji atau membuat keputusan melakukan sesuatu kepada orang lain, bisa juga untuk membuat keputusan atau janji kepada diri sendiri ya, kepada diri sendiri. Jadi bisa girohada ini bisa digunakan untuk membuat keputusan kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Misalnya untuk yang kepada diri sendiri seperti ini. 나는 올해부터 매일 운동하기로 했어요. Saya memutuskan untuk berolahraga setiap hari mulai tahun ini. Kata 운동하다 kita tambahkan girohaseyo menjadi 운동하기로 했어요. Berarti memutuskan untuk berolahraga. Seperti itu ya, memutuskan suatu rencana untuk melakukan sesuatu. 나는 올해부터 매일 운동하기로 했어요. Saya memutuskan untuk berolahraga setiap hari mulai tahun ini. Ini yang untuk diri sendiri ya. Nah selanjutnya, setelah kita membahas tentang fungsi-fungsi dari penggunaan girohaseyo, selanjutnya kita akan membahas rumus dari penggunaan girohaseyo, dan juga saya sudah menuliskan tabel penggunaan atau pengaplikasian girohaseyo ketika digabungkan dengan kata-kata. Langsung saja kita lihat rumusnya berikut ini. Jadi rumus penggunaan girohaseyo dalam kalimat ini kita gabungkan dengan kata kerja ya. Penggunaan girohaseyo ini kita gabungkan dengan menggunakan kata kerja. Jadi menggunakan rumus kata kerja plus girohaseyo.
langsung ya kata kerja plus giro hesoyo, baik ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal ataupun kata kerja yang berakhiran konsonan ya, sama saja langsung digabung menggunakan giro hesoyo seperti itu. Kita langsung contohkan pada tabel berikut ini. Di sini ada kata dasar yang berakhiran vokal dan di sini ada kata-kata dasar yang berakhiran konsonan. Langsung kita mulai dari kata dasar yang berakhiran vokal. Di sini ada kata manada. Kita gabungkan dengan giro hesoyo. Jadi rumusnya sama ya, tetap sama, tidak ada perubahan. Manada menjadi mana giro hesoyo. Kungbu hada menjadi kungbu ha giro hesoyo. Nulda nul giro hesoyo. Salda menjadi sal giro hesoyo. Lalu di sini ada kata ibda menjadi ib giro hesoyo. Sikda menjadi sik giro hesoyo. Teda menjadi ted giro hesoyo. Tubda menjadi tub giro hesoyo. Seperti ini. Jadi penggunaan rumus giro hada ini pada lazimnya menggunakan bentuk lampau seperti ini ya. Giro hada menjadi giro hesoyo. Ini pada umumnya atau lazimnya. Jadi kata kerja plus giro hesoyo. Walaupun nanti bisa juga menggunakan bentuk biasa giro heyo seperti itu, tetapi untuk penggunaan giro heyo nanti itu ada hal-hal tertentu saja, tetapi pada umumnya atau lazimnya menggunakan bentuk yang lampau seperti ini ya, giro hesoyo. Nanti juga kita akan membahasnya tentang giro heyo yang tidak lampau, jadi hanya giro heyo seperti itu ya, bukan giro hesoyo. Nah, jadi untuk penggunaan giro hada, rumus giro hada ini sering digunakan dalam bentuk lampau ya. Jadi giro hada menjadi giro hesoyo. Mengapa demikian? Karena giro hada ini adalah sebuah bentuk keputusan rencana ya, keputusan rencananya. Jadi yang sudah itu rencananya, bukan hal yang dilakukan. Jadi hal yang dilakukan itu masih akan dilakukan, tetapi keputusan rencananya ini sudah. Jadi giro hesoyo ini adalah sebuah keputusan rencana. Jadi seringkali kita menggunakan giro hesoyo dalam bentuk lampau karena keputusannya ini yang sudah dibuat, bukan tindakannya, tetapi keputusan yang sudah dibuat. Jadi menggunakan giro hesoyo seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan kalimat-kalimat yang menggunakan giro hesoyo. Bagaimana bentuk kalimatnya? Contohnya langsung saja kita akan melihatnya berikut ini. Di sini kita membuat beberapa kalimat yang menggunakan giro hesoyo ya. Contoh kalimatnya di sini ada 3. Yang pertama ini. Yang pertama, konkang temune ore buto dambere ken giro hesoyo. Saya memutuskan untuk berhenti merokok tahun ini karena kesehatan atau demi kesehatan. Di sini yang menggunakan giro hesoyo yaitu kata kenda menjadi ken giro hesoyo. Memutuskan untuk berhenti. Jadi berhentinya belum, tetapi keputusan untuk membuat rencana berhenti ini kan sudah. Jadi di sini menggunakan bentuk lampau ya, giro hesoyo seperti itu. Ken giro hesoyo, memutuskan, telah memutuskan untuk berhenti ya, berhenti merokok. Kita ulangi. Konkang temune ore buto dambere ken giro hesoyo. Saya memutuskan atau saya telah memutuskan untuk berhenti merokok tahun ini karena kesehatan atau demi kesehatan. Contoh yang kedua, Jumare jinku haku kaci dengsan hagiro hesoyo. Saya memutuskan untuk pergi hiking atau mendaki gunung bersama teman selama akhir pekan. Jadi dengsan hada mendaki gunung menjadi dengsan hagiro hesoyo. Memutuskan untuk pergi hiking atau mendaki gunung ya. Contoh yang ketiga, 우리는 3년 후에 결혼하기로 했어요. Kami memutuskan untuk menikah 3 tahun lagi atau setelah 3 tahun ya. Di sini keputusannya yaitu melakukan pernikahan. Jadi kami telah memutuskan untuk menikah 3 tahun lagi atau setelah 3 tahun ya. 3년 후에 3 tahun lagi boleh, atau 3 tahun setelah 3 tahun juga bisa. Yang penting paham seperti itu. Kita tambahkan lagi contoh kalimat yang bentuk percakapan ya. Ini contoh yang pertama. Ada A dan B. A berkata, Jejun si o늘 왜 이렇게 기분이 좋아요? Jejun, hari ini mengapa suasana hatimu bagus? B menjawab, 이번 주말에 게럴 씨와 데이트 하기로 했어요. Aku memutuskan untuk kencan dengan Carol pada akhir pekan. Dengan Carol ya. Jadi memutuskan untuk date itu kencan.
Itu hagiro hesoyo. Aku memutuskan untuk kencan dengan Carol pada akhir pekan. Contoh yang kedua, ada A dan B. A mengatakan, Neil tengsan kalte nuga kamera kajewayo. Siapa yang akan membawa kamera saat hiking besok atau mendaki gunung besok? B berkata, Budi sika kaceo giro hesoyo. Budi memutuskan untuk membawanya atau membawa kamera tadi. Jadi kaceo giro kaceo oda menjadi kaceo giro hesoyo. Memutuskan untuk datang membawa atau membawa kamera maksudnya ya. Jadi Budi yang memutuskan untuk membawanya. Contoh yang ketiga, A dan B. A mengatakan, Saya musen keweki isoyo. Apa rencanamu pada tahun baru? B menjawab, Saya는 자기 전에 꼭 읽기를 쓰기로 했어요. Pada tahun baru, saya memutuskan untuk menulis di jurnal saya sebelum tidur. Ini sedang menjadi segiru hesoyo, memutuskan untuk menulis. Seperti itu ya. Dan untuk berikutnya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya giro hada ini biasanya digunakan dalam bentuk lampau ya, tetapi ada juga yang bisa digunakan dalam bentuk biasa atau waktu sekarang. Giro heyo seperti itu ya. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang giro heyo yang tidak bentuk lampau ya, tetapi menggunakan bentuk sekarang. Jadi biasa, giro heyo seperti itu. Lebih jelasnya kita lihat di papan berikut ini. Jadi untuk penggunaan giro hada biasanya digunakan dalam bentuk lampau ya, giro hesoyo atau giro hesemnida seperti itu. Tetapi kadang-kadang digunakan bentuk sekarang atau giro heyo seperti itu saja, dengan maksud pembicara dan pendengar ini memutuskan atau berjanji untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk ini digunakan ketika kan pembicara dan pendengar ya, untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi memutuskan untuk melakukan bersama-sama antara si pembicara dan pendengar waktu itu. Jadi menggunakan giro heyo. Langsung saja contohnya untuk penggunaan giro heyo yang bentuk sekarang ya, tidak menggunakan bentuk lampau. Jadi contohnya seperti ini, ada percakapan A dan B. A mengatakan, Nil muo halkayo, besok kita akan melakukan apa? Jadi di sini si pembicara ini menawarkan sesuatu kepada si pendengarnya ya. Kita akan melakukan apa? Berarti melakukan bersama-sama. Lalu B menjawab, Tengsan hagiro heyo, mari memutuskan untuk pergi hiking. Kalau bahasa kita, misalnya kita ditawari oleh teman ya, besok kita akan melakukan apa? Pergi ke gunung saja, kan seperti itu. Tetapi ketika perkataan pergi ke gunung itu menggunakan giro heyo dalam kalimat Korea, menggunakan giro heyo, ini berarti memutuskan sesuatu rencana untuk dilakukan bersama-sama. Jadi tengsan hagiro heyo, mari memutuskan pergi hiking. Maksudnya giro heyo di sini tidak bentuk lampau, ini sama dengan tengsan hagiro hapsida. Jadi melakukan menawarkan untuk bersama-sama ya. Jadi giro hapsida seperti itu. Sama dengan giro heyo, ini sama dengan giro hapsida. Jadi tengsan hagiro heyo ini sama dengan tengsan hagiro hapsida. Mari memutuskan pergi hiking. Seperti itu ya. Jadi penggunaan giro heyo ini dilakukan si pembicara, maksudnya antara pembicara dan pendengarnya ini akan melakukan suatu bersama-sama. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, menerangkan tentang giro heyo ya. Semoga sedikit banyak apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.